Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini rencana kita mau ke Ujung Genteng di tanggal 27 Juni 2026 ya, jam 5.12. Di sini saya start dari The Capsule Hotel Ninja Bio District. Jadi kita mau ke Ujung Genteng, kita mau lewat Naringgul, Ciwidey, Naringgul terus ke pantai selatan lalu belok ke arah Sukabumi. Oke, kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini kondisi Bandung pagi-pagi ya. Coba keliling kota Bandung dulu deh sebelum kita meninggalkan kota ini. Kita keliling-keliling dikit. SDN 113 Banjarsari. Kalau nggak salah ini BI nih. Waktu itu sempat ada pekerjaan di sini, jadi cukup familiar sama daerah sini. Nah ini kalau nggak salah kita ngarah ke Braga deh, kalau nggak salah ya. Daerah kereta. Emang enak banget Bandung pagi-pagi itu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau misalnya ada tempat-tempat menarik. Jam 5.40 kita udah di Popo nih ya. Daerah yang infonya sih terkenal sama macetnya ya. Jadi gini suasana di Popo pagi-pagi. Kita terus mengarah ke selatan ya. Untuk kondisi jalanan sendiri di Popo sedikit bergelombang ya. Jadi kayak banyak tambalan-tambalan begitu. Tapi overall ya oke lah buat dipakai kecepatan konstan di 40-50. Popo jam segini di weekend aja ramenya udah lumayan rame ya, kayak jalan Jakarta Bogor pagi-pagi, masih daerah Cibinong gitu ya, udah mulai rame juga gitu. Terus dari tadi ngelihat beberapa pengendara yang memang berencana touring juga ke arah Ciwidey ya. Semoga cuacanya sih mendukung ya sampai kita di Ujung Genteng gitu, cerah, biar kontennya juga bisa kalian nikmatin gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya kalau ada
spot-spot bagus lainnya atau checkpoint titik-titik yang gue rasa bagus gitu buat didokumentasiin. Nah ini tugu apa nih? Kayaknya tugu Kabupaten Bandung ya? Apa udah masuk Soreang ya? Oke, jadi jam 5.51 nih kita udah masuk daerah Soreang ya. Harusnya sih ya, mungkin teman-teman yang berdomisili di sini bisa koreksi ya kalau salah. Enak banget, ada sawah, banyak sawah ternyata di sini, daerah Soreang. Nah kita heading to the Ciwidey, lurus terus. Jadi seperti ini Soreang pagi-pagi enak banget ya Allah, alhamdulillah bisa lihat sawah lagi. Nah, jadi mungkin rencana perjalanannya di sini gue nggak terlalu monoton ya. Rencananya sih pokoknya setiap 2 jam kita akan istirahat gitu ya. Dimanapun itu, kalau bisa sih ada Indomaret atau SPBU gitu ya. Kita bisa uh, uh, full break gitu ya, sekalian lihat-lihat hasil rekaman gitu. Nah jadi ini kondisi sore yang ya, di pagi hari sejuk banget sih, dan mungkin karena ini weekend jalanan lumayan sepi di sini, nggak kayak tadi di Popo ya. Estimasi sih kalau dari Google Map tadi kita ke arah Ujung Genteng itu akan memakan waktu sekitar 5 jam 30 menit, tapi mungkin itu estimasi direct ya, tanpa istirahat. Kita akan jalan santai aja, setiap 2 jam istirahat kayak gitu sih. Jadi no rush lah, kita enjoy the road, suasananya kita nikmatin. Nah ini daerah apa lagi nih ya, Terminal Soreang. Seumur hidup kayaknya baru pertama kali lewat sini sih. Biasanya terminal itu nggak jauh-jauh juga sama area pasar ya, cuman kayaknya mungkin nggak ada pasar di sini ya. Ya koreksi ya teman-teman kalau ada salah. Kita jalan-jalan so tau aja di sini. Tapi emang enak banget ternyata kota Soreang ini ya. Nggak tahu ya di sini masuk daerah yang slow living nggak ya. Ini kita lihat emang ada beberapa rombongan kayak gini nih, kayaknya emang mereka mau ke arah Ciwidey ya. Ya memang Ciwidey itu setauku ya tempat pelarian orang-orang Bandung dan sekitarnya buat istirahat, buat nikmatin alam. Karena emang tinggi, lumayan tinggi, dingin di sana ya. Ini di Soreang aja ketinggiannya sudah 800 meter di atas permukaan laut, 190-an lah. Jadi ya mungkin kalau teman-teman Jabodetabek puncak 800 meter itu udah sekitar pasar Cisarua kali ya dingin, kayak gitu. Jadi ya di sini aja udah dingin nih, lagi nanti naik ke atas terus gitu ya. Enak banget sih touring-touring kayak gini. Hati-hati, ada orang mau belok kanan, kita salip truk.
Tuh lihat teman-teman pemandangannya. Kita akan naik ke sana terus sih. Kita lihat pemandangannya ya. Jalan menuju ke Ciwidey. Agak sedikit berkelok-kelok, nggak sedikit sih, berkelok-kelok kalau udah masuk daerah sini. Jadi buat teman-teman yang lewat sini mungkin bisa lebih hati-hati ya. Ini kita salib dulu dan rombongan ini. Oke. Oke, ini udah masuk kawasan penduduk lagi, lumayan banyak penduduk di sini. Harusnya udah masuk daerah Ciwidey mungkin ya. Wah, SPBU ngantri banget ya, kayaknya sih Pertalite ya. Karena itu sih Pertamax harganya lagi kurang bersahabat. Jadi mungkin Pertalite-nya orang-orang yang pakai Pertamax mungkin ada yang beralih ke Pertalite ya. Ini Moramil Pasir Jambu. Dingin banget. Kita santai aja lah, kalau usah ngebut-ngebut. Daerah mana ini? Ini sih daerah-daerah udah Ciwidey ya. Correct me if I'm wrong. Nikmat banget ya Allah, jalannya, udaranya, pemandangannya sempurna. Cuma kurang satu nih, kayaknya kita harus cari sarapan bubur kayaknya. Enak banget sih, dingin-dingin kita sarapan bubur ya. Kurangi kecepatan. Kayaknya sih rencana mau ngambil duit dulu cash gitu ya. In case nanti di jalan SPBU-nya nggak bisa pakai QRIS, kita bisa pakai cash. Kita cari mungkin ATM BCA yang sekalian ada Indomaretnya, mungkin anaknya kita bisa beli minum-minum untuk water break dulu. Oke, continue for 22 km. Ini kalau nggak salah alun-alun deh. Oke, ini alun-alun Ciwidey ya guys. Jadi mungkin teman-teman yang nonton berasal dari sini, yang lagi merantau bisa nikmatin ya suasana Ciwidey pagi-pagi itu seperti apa.
Oke, lanjut terus. Nah ini kalau nggak salah kita mau masuk ke daerah eh, yang banyak pohonnya deh, kalau nggak salah ya. Cakep banget ya Allah, mataharinya, hutannya, luar biasa kayak cakepnya. Udaranya dingin banget parah. Ketinggian berapa sekarang? 1600, sekitar 1600 di atas permukaan laut ketinggiannya. Jadi lebih tinggi 200 meter dibanding puncak pas. Kalian bisa bayangin aja dinginnya kayak gimana ya. Enak banget sih, tapi rawan pohon tumbang di rest area. Belum sih, cuman mungkin enak buat spot rest gitu ya. Ah, tajam banget belokannya, mantap. Kalau nggak salah daerah sini tuh ada pemandian air panas juga gitu, cuma eh, kayaknya sih lebih enak yang di Lembang ya, lebih bersih. Dan di sini biasanya tuh tauku sih eh, favorit tempat camping juga, glamping-glamping gitu loh. Oke, ini kita udah masuk daerah Kawah Putih. Di sini ada kolam air panas, sebentar ada kolam air panas. Kita lanjut dulu karena belum 2 jam, kita skip dulu aja istirahatnya. Ranca Upas, welcome to Ranca Upas. Ada kolam air panas lagi di sini. Dingin banget ya Allah. Grand Hill, Grand Hill Park, Green Hill. Oke, kita salep dulu videonya mumpung kosong. Dingin banget ya Allah. Airan keri. Cafe Cimanggu Forest. Keren juga sih bikin cafe di sini.
enak banget jalannya. Juwanta ini kalau nggak salah rest area kali ya, oh bukan deh, yang rest area itu di mana ya? Oh, udah kelewat, kayaknya sih udah kelewat. Oke, kita lanjut lagi ya. Udah masuki kebun teh, daerah-daerah kebun teh, kebun teh Ranca Bali kayaknya ya. Benar, harusnya ini udah masuk daerah Ranca Bali sih. Itu pemandian air panas, asapnya ngepul banget. Kemarin sempat istirahat di sini, Awan Kang Bima. Oke, jadi teman-teman gini ya kondisi Ranca Bali per hari ini 26 Juni 27 Juni 27 Juni 2026. Jalannya mulus, oh masih rimbun, masih asri. Semoga tetap jaga ya kualitas seperti ini pemerintah. Oke, nanti kalau misalnya ada yang spot menarik lagi, akan aku rekam ya. Kita lanjut dulu ridingnya. Di sini bau belerang ya, daerah sini berasa banget. Cuman tadi ada informasi sih, ada kawah Rengganis, jadi make sense lah. Terus di sini dari tadi lewat banyak banget fotografer ya, jadi uh, kalau misalnya kalian mau minta tolong di fotoin gitu, mereka sih happy aja gitu. Tapi ya pasti mereka ada harapan untuk villa, dikasih villa. Gila sih, dingin banget parah, sampai tangan-tangannya tembus. Dan masalahnya juga pakai jaket mesh, jadi benar-benar tembus.
Warung Kabut Keisha. Ini runggul kita lurus terus. Gila sih, keren banget. Appreciate banget sama pemerintah Jawa Barat sekarang. Jalanannya itu totally bagus banget ya. Terima kasih Gubernur, pemerintah, kabupaten, dan kota. Bagus banget sih jalanannya, ya Allah, ya Allah. Wah, subhanallah, masya Allah, tinggi banget loh ini. Nanti kita akan turun ke sana sih harusnya. Harusnya sekarang kita tinggal turun aja ya, karena kita menuju ke pantai kan. Dan rasanya memang udah lewat puncaknya, jadi kita tinggal turun saja guys. Pastiin teman-teman yang mau lewat sini, khususnya buat yang bawa motor metik ya, pengeremannya maksimal, karena emang ekstrim banget sih turunannya. Ya, kalau turunan gini kita pelan-pelan aja lah, ngeri banget soalnya, lebih ngeri dibanding nanjak. Lumayan juga sih, tangan sama punggung itu nahan banget. Sore yang Ranca Bali Cidaun. Oke, update. Ini parah sih turunannya, bener-bener ekstrim banget. Mungkin ada udah 5 menit dari tadi kita turun terus, dan turunannya bukan turunan yang santai gitu, bener-bener tajam banget turunannya. Lumayan sih, kayak kalau buat temen-temen yang pakai motor sport gitu ya, apalagi motor motor sport fairing ya, pasti akan pegel banget karena nahan beban di tangan sama pundak sih. Ya kayak gini lah jalanan di sini ternyata. Cidaun ya harusnya ya. Oke, kita pas jam 6.51 kita masuk di Gapura apa nih, kita istirahat dulu di sini pas 2 jam ya. Apa nih? Ya kita istirahat dulu di sini. Oke, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kita udah istirahat sekitar 20 menit atau 30 menit gitu. Tadi kita istirahat, lanjut sekarang jam 7.44 kita ke arah Cidaun ya.
Jadi Cidaun itu kayak titik ujung selatan dari jalan ini sih. Di sini masih banyak teman-teman touring juga, jalanannya kayak gini turun terus sampai pantai. Estimasi perjalanan sampai ujung genteng dari sini tadi sekitar 4 jam 20 menitan. Estimasi tanpa istirahat ya. Ya, mungkin kalau kita sama istirahat sekitar 5 jam lah ya. Kalau kita sekali lagi nggak ngejar waktu, kita enjoy the ride aja. Enak banget ya jalanannya ya emang. Bahagia banget sih harusnya teman-teman Bandung, anak-anak Bandung yang mungkin bisa tiap 2 minggu atau sebulan sekali atau mungkin seminggu sekali ya touring ke sini, karena literally ya lumayan deket gitu. Tadi kita dari Bandung jam 5 pas sampai sini jam 7 ya. Iya 7 lewat dikit dengan riding style yang santai gitu. Jadi emang tempat touring yang enak banget dari kota Bandung, nggak terlalu jauh, nggak terlalu deket gitu. Camping ground, di sini ada camping ground lagi. Kita turun terus. Oke, ini keren banget nih jalanannya, kayak Jurassic Park. Tapi ada warung satu, jadi merusak pemandangan. Oke, nanti kalau ada yang menarik kita lanjut lagi ya. Ini mantep banget sih turunannya. Sekali lagi hati-hati ya teman-teman yang bawa motor metik ke sini, khususnya pastiin rem kalian itu kerja optimal gitu ya. Kalau untuk teman-teman yang manual mungkin masih bisa ketolong sama engine brake gitu kan. Tapi kalau Matic tuh susah sih, harus 100% sama rem ngandelinnya. Subhanallah, ini cakep banget ya cara sharing gini sih, cakep banget, cakep banget, cakep banget ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sini banyak pemandu jalan ya. Mungkin biar enggak adu banteng, karena kalau dari bawah itu buat naik nancap
susah ya. Anyway, katanya tuh di daerah sini ada air terjun, cuma di mana ya? Harusnya sih dekat-dekat sini ya. Naringgel. Cuman ya belum sih lah. Kalau ada nanti kita mampir dulu, berhenti buat foto-foto. Subhanallah, cakep banget ya. Turunan terus. Cakep banget ya. Saya sih indah banget Jawa Barat. Tambah jalannya mulus. Nggak expect Jawa Barat akan bisa punya jalan sebagus ini, so well maintained ini. Kaget gua. Ini ada sungai. Harusnya sih sungainya bersih banget ya daerah sini. Kita lanjut lagi. Kita lanjut. Nanjak. Habis turunan pasti akan ada tanjakan. Seperti hidup manusia. Untuk lebar jalan sendiri kayaknya nggak terlalu besar ya. Mungkin kalau ada mobil 2 ini akan mepet sih. Oke, kita lanjut lagi ya kalau ada yang menarik. Tapi kayaknya semua menarik sih di sini. Oke, tapi nggak apa, kita buat saving memori dan baterai kita pause dulu ya. Kayaknya air terjun ya. Bener. Tapi airnya lagi asat. Kayaknya karena emang udah nggak hujan kali ya, sama nggak hujan gitu di sini. Cakep sih kalau tadi airnya banyak, cuman sedikit ya. Jalanan sejauh ini dari tempat tadi rest area Naringgul 2 ya, itu hampir nggak ada minusnya. Aspalnya mulus banget, enak banget buat nikung-nikung gitu ya, asli. Tapi mungkin kalau buat penumpang ini bisa bikin mabuk kayaknya ya. Tadi lihat ada 1-2 orang yang mabuk kayaknya sih penumpangnya. Emang lebih enak buat riding sendiri gitu tanpa penumpang. Buat kalian memang yang belum sempat kesini, menurut saya sih ya harus dicoba karena bener-bener seenak itu sih jalannya, pemandangannya
udaranya. Sih, pemandangannya bagus banget ya guys. Itu kayaknya tadi jalanan yang viral itu deh. Ada fotografer, kita notes namanya. Nanti kita cari Instagramnya ya. Kita lanjut lagi menuju South Coast atau pantai selatan. Mungkin estimasi sekitar 30 sampai 40 menit lagi kali ya sampai pantai selatan, jalur pantai selatan. Dan ternyata jalanannya masih naik turun sih, jadi nggak totali turun ya dari Naringgul Ranca Bali tadi sampai sini. Ada beberapa perbukitan lagi yang harus kita lewatin gitu ya, jadi nggak totali turun. Situ juga masih banyak teman-teman motor lagi pada rest ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi ada gapura sama Tatang Kaca di Kecamatan Cidaun. Jadi harusnya kita udah sampai Cidaun jam 8.38. Oke. SD Negeri Kertajaya, Kecamatan Cidaun. Jadi seperti ini suasana Cidaun ya. Mas, udah berasa hawa-hawa pantainya sih. Dan jalanan masih terjaga banget halusnya ya. Panasnya sih udah berasa panas pantai sih. Kita lihat sekarang ketinggiannya di 270 meter di atas permukaan laut. Harusnya ini kita tinggal turun-turun aja sih, nggak ada perbukitan-perbukitan lagi yang kita lewatin ya.
Nah, ini kita udah mau sampai di ujung Jalan Cidaun Naringgul ya. Ini kita harusnya ambil kanan, tapi kita mau ke Indomaret dulu deh, kita istirahat ya. Ada kopi juga nih, Point Coffee. Alhamdulillah. Kita istirahat dulu di Point Coffee pertigaan Cidaun Naringgul. Oke, alhamdulillah.